Jazakallahu khairan katsira pada Ustadz Kamil yang sudah memaparkan terkait materi. Jadi kita sudah mendengar bersama-sama pemaparannya berkenaan dengan seperempat dari kitab yang dijelaskan, yaitu ada pembahasan mengenai bagian yang bisa membinasakan. Diawali dengan pembahasan terkait dengan hati. Disampaikan poinnya, hati itu menjadi selain memiliki fungsi sebagai organ tubuh dalam diri manusia, juga memiliki nilai ruhiyah, yang mana ketika baik maka baik pula semua amalannya, ketika buruk maka buruk pula semuanya, seperti itu, yaitu hati. Nah, kemudian hati ini menjadi salah satu istilahnya hal objek yang diserang oleh setan, sehingga langkah setan untuk bisa menjerumuskan manusia itu salah satunya lewat hati. Dengan tadi sudah dipaparkan langkah-langkahnya, subhat-subhatnya yang dilakukan setan untuk akhirnya menjerumuskan manusia. Baik rekan-rekan semuanya, sepertinya kurang lengkap kalau kajian hanya sekadar menjelaskan, dan mungkin kefokusan kita sangat terbatas. Kita perdalam lagi dan mungkin kita akan menggali menggali kepada kehidupan kenyataan kita, bagaimana sih hati implementasinya di dalam kehidupan kita, dan bagaimana merawatnya, atau kasus-kasus lah mungkin yang teman-teman miliki. Yuk kita buka untuk sesi pertama 3 pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya begini Ustaz, jadi kalau kita dalam hidup ini mungkin ada keinginan, ada perbedaan nggak, atau cara mengetahui dan cara menyikapinya antara keinginan Allah dengan keinginan kita gitu. Nah, mungkin itu aja. Oke, terima kasih. Ya, berat ya pertanyaannya, Masya Allah. Ya, jadi indikator apa yang menjadi keinginan kita, ya, dengan apa yang Allah berikan gitu ya. Seperti itu ya. Atau tepatnya gimana tadi? Mereka bingung saya pertanyaan lagi. Keinginan kita apa keinginan Allah gitu. Ya. Perbedaannya dan menyikapinya. Ya. Baik ya. Apa yang menjadi keinginan Allah dan apa yang menjadi keinginan kita. Jadi bahwa kita meyakini tentu ya apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk hamba-hambanya, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, ya. Allah yang mengurus, Allah yang merawat, ya. Tentu Allah Subhanahu wa taala, ya, tidaklah menghendaki, ya, hambanya itu di dalam kesulitan gitu ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya yang Maha Rahman, dengan sifatnya yang Maha Rahim, ya. Tentu Allah Subhanahu wa taala, ya, menginginkan kepada hambanya adalah yang terbaik, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tentu Maha mengetahui, ya, bahwa pengetahuan Allah Subhanahu wa taala kepada diri seorang hamba
tentu dia lebih detil daripada pengetahuan seorang hamba kepada dirinya sendiri, ya. Ya. Yang sebetulnya yang harus disikapi, ya, yang harus disikapi itu adalah bagaimana seorang hamba itu senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi ini penting, ya, bagaimana kan tadi keinginan kita seperti ini, ya, Allah menginginkan kita seperti apa, ya, tentu Allah berharap, ya, kebaikan kan, ya. Nah, ketika apa yang kita dapatkan mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka di sini mungkin yang menjadi kata kuncinya bagaimana seorang hamba itu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana, ya, berprasangka yang baik kepada Allah. Kalau tadi dibacakan ayat, ya, diingatkan dengan ayat di surat Al-Baqarah, ya, bahwa belum tentu apa yang menurut kita itu baik, ya, itu baik untuk kita, ya. Dan belum tentu juga sesuatu yang kita anggap sebagai sesuatu yang tidak baik, bahwa itu adalah tidak baik untuk kita. Bisa jadi sesuatu yang menurut pandangan kita tidak baik ternyata itu adalah kebaikan untuk kita sebetulnya. Setelah berjalan, ya, waktu, seiring dengan perjalanan waktu, ternyata itu adalah kebaikan untuk kita. Ya. Dan bisa jadi sesuatu yang di awalnya kita anggap sebagai sesuatu yang baik, seiring perjalanan waktu ternyata dengan ilmu dan hikmah yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata sesuatu itu adalah, ya, tidak baik sebetulnya, ya. Nah, jadi menyikapinya barangkali, ya, dengan bagaimana kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu, ya. Berbaik sangka kepada Allah, ya. Mungkin itu, ya, mudah-mudahan saya tidak salah dengan inti dari pertanyaannya. Spesifiknya pertanyaannya begini, Ustaz. Jadi, ya, ketika ada sesuatu itu kita menyikapinya itu, ini keinginan kita sendiri pribadi apa keinginan Allah, kita harus seperti itu, gitu. Misalnya seumpama saya mau berangkat ke Bandung misalnya. Nah, ini dalam artian Allah menghendaki emang saya harus berangkat ke Bandung atau keinginan saya pribadi sendiri, gitu. Nah, itu maksudnya kalau untuk dari segi baik dan buruknya kan udah jelas. Dalam artian, kita dalam rangka berangkat itu untuk istilahnya untuk hal yang baik atau hal yang jelek itu kan udah jelas, gitu. Nah, tapi dari segi kehidupan mungkin kan ada momen-momen keputusan yang emang harus diambil. Ini nih, kehendak Allah apa kehendak kita pribadi, gitu. Itu tadi spesifik. Ya, wah, ini mah pembahasannya bisa ke Qadariyah Jabariyah ini. Bahasan, ya, bahwa manusia itu ya punya irodah, punya kehendak, punya keinginan, gitu kan. Allah juga punya keinginan, punya kehendak, ya. Tetapi bahwa kehendak manusia itu tunduk pada kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ketika seseorang, ya, dia irodahnya ingin ke Bandung, ya, yaitu tentu keinginan dia, ya, menjadi keinginan dia, ya. Tapi pada hakikatnya kemudian itu adalah memang Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkannya seperti itu, ya tentu itu juga otomatis, ya, menjadi
irodah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya agak ke ini ya, kalau membahas tentang hal yang seperti ini ya, ya seperti yang sifatnya falsafi gitu ya, ya filsafat-filsafatan gitu ya. Jadi mungkin tentang kehendak manusia, bahwa manusia itu bebas menentukan gitu ya. Tetapi kebebasan manusia itu kebebasan yang ya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ya. Ini makin bingung juga nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi dijelaskan sama Ustadz yang pintu-pintu setan yang merusak. Ya. Antaranya mungkin sifat-sifat negatif seperti tamak gitu kan. Tadi dijelasin. Sekarang kalau saya mau tanya kalau kita menjumpai gitu ya, misalkan kita punya teman kawan yang mempunyai sifat seperti itu gitu kan, mungkin kita kan secara hati kesel gitu kan. Ya. Lah itu yang seperti itu apa kita perlu punya niat merubah orang itu, atau kita harus merubah diri kita sendiri dulu gitu secara prioritas? Karena kan mungkin di kehidupan sehari-hari mungkin kita secara hati mungkin pingin nih ikut berubah orang ini, cuma kan ya, kita perlu bertanggung jawab untuk merubah itu, atau kita prioritas ya memang prioritasnya mungkin diri sendiri, cuma gimana itu sering menjumpai saya sikap-sikap seperti itu mungkin ya, di hadapan kita. Artinya menjumpai yang sifat-sifat yang tadi disebutkan itu yang umum terjadi. Ya mungkin seperti itu dulu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang memiliki sifat-sifat negatif tadi ya, bisa dikatakan bahwa orang tadi hatinya ada penyakit ya, jadi orang yang sedang sakit. Tapi bedanya orang yang sakit ya, ada penyakit dalam hatinya dengan orang yang berpenyakit jasad ya, itu sangat beda sekali. Kalau orang yang sakitnya sakit fisik ya, ada orang kalau sakit fisik ya, dia akan bersegera berobat, betul kan? Kalau orang sakitnya sakit fisik, dia akan segera berobat. Ya, ke dokter dikasih tahu sakitnya atau sakit ini, sakit itu, berterima kasih kepada dokter. Ya, dia merasa berterima kasih karena dokter telah menyampaikan penyakit yang akan mengancam jiwanya. Kemudian dikasih obat, tentu obatnya juga akan dimakan, ya, walaupun obatnya pahit misalkan, tapi dia makan karena ada keinginan sembuh, ada keinginan sembuh. Nah, yang terjadi pada sikap manusia terhadap penyakit fisik itu kadang-kadang tidak terjadi pada orang yang punya penyakit di dalam hatinya. Ya, munayan sakit, ada penyakit dalam hatinya, tamak, di bejaan, ente tamak ya, ngambek, ya. Nggak senang lah, ya. Beda dengan orang yang sakit fisik kemudian dokter ngasih tahu penyakitnya, kan beda. Kalau orang yang sakit fisik dia betul-betul ingin berobat, kadang-kadang orang yang sakitnya sakit dalam hatinya, yang pertama untuk merasakan dia sakit saja dia kadang-kadang ya sulit merasakan itu, gitu. Itulah bedanya penyakit hati, ya, bukan hati dalam bentuk fisik. Penyakit hati, penyakit liver, hati fisik. Ini penyakit hati yang sedang kita bahas ini. Itulah bedanya. Ya.
Orang yang memiliki penyakit hati kadang-kadang tidak menyadari. Ya. Nah, oleh karena itu tadi pertanyaan, ya, bagaimana kita bersikap? Ya tentu ketika ketika merubah pun, ya tentu ada adabnya, ada caranya bagaimana, bagaimana menyadarkan. Kira-kira seperti itu ya. Ya, bagaimana menyadarkan? Ya tentu ada cara, ada adab. Seperti kita menghadapi godaan setan, setan itu ada dua. Ada setan yang berbentuk manusia, ada setan yang berbentuk jin. Kan ada dua setan itu. Ya, syayatinul insi, syayatinul jin. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kan cara menghadapi gangguan setan dari golongan jin dan golongan manusia itu berbeda. Kalau setan dari golongan jin gampang, tinggal membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gitu kan? Tapi kalau setan dari golongan manusia dibaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, bisa. Wah. Iya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mana orang setan, padahal betul setan. Padahal betul setan, tapi memang tidak seperti itu. Ya, menghindari godaan setan yang berbentuk ya, manusia memang bukan dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Mungkin kalau dibuka surat Fussilat, ya, surat Fussilat ayat berapa ya? 30. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah itu ya. Lupa saya ayatnya 30-an berapa. Ya, itu ya di ayat itu wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamid. Waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim. Ayat berikutnya itu wa imma yang zagonnaka minasyaitoni nazghun fasta'id billah. Itu ayat berikutnya. Nah, menarik kalau dibaca tafsirnya Ibnu dalam tafsir Ibnu Katsir ya, di antaranya Ibnu Abbas itu memberikan pendapat bahwa ayat ini, dua ayat ini ya, itu menjelaskan tentang bagaimana kita menghindari godaan setan yang berbentuk jin dan godaan setan yang berbentuk manusia. Kalau godaan setan yang berbentuk jinnya tadi wa imma yang zaghonnaka minasyaitoni nazghun fasta'id billah. Tapi kalau setan yang berbentuk manusia itu dengan cara apa? Dengan cara ya mengambil hatinya. Ya, mengambil hatinya. Idfa' billati hiya ahsan. Ya. Kalau ada orang yang suka mengejek, menghina, sebetulnya dia itu setan sedang menggoda kita. Mengkurang diejek dia, dua-duanya jadi setan. Di layanan. Kalau di layanan ya dua-dua ya sama kalau di layanan. Ya, tapi bagaimana kita mengambil hatinya, gitu ya? Begitu. Makanya tadi idfa' billati ya ahsan, caranya itu yaitu dengan berlaku baik, ya, berlaku baik kepadanya supaya hatinya itu tertawan gitu, atau bahasanya jadi simpati. Kalau sudah simpati maka yang tadinya musuh kemudian menjadi kawan yang dekat. Nah itu caranya, gitu. Ya jadi untuk menyadarkan ya tentu ada adabnya gitu lah. Ya, memang keharusan kita untuk ya menyadarkan. Dan sebetulnya kalau orang yang punya penyakit itu sadar sendiri, dia sadar sendiri, tentu itu akan lebih mudah. Dia akan berusaha untuk merubahnya sendiri. Ya. Dan menyadarkan orang lain yang terbaik itu adalah ya dengan hadis Nabi al-mu'minu mir'atu akhih. Orang mukmin itu adalah cermin saudaranya. Dan orang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Saya pernah mendapatkan penjelasan tentang hadis ini
Ya, yang menarik itu poin ketika dibahas itu kan bagaimana seorang yang beriman itu seperti cermin bagi saudaranya. Sekarang untuk menjelaskannya ya kita cermin itu fungsinya untuk apa kira-kira ya. Nah, jadi orang mukmin harus seperti cermin. Nah, yang menarik itu ketika menjelaskan tentang bagaimana beramar ma'ruf nahi munkar seperti cermin. Itu menarik sekali. Ya. Kalau kita bercermin, ya, terus wajah kita ada sesuatu yang membuat wajah kita buruk, ya, kita berterima kasih nggak ke cermin? Oh, bejaannya ya. Ada yang harus kita singkirkan. Ya. Kan mual kunon banget orang jadi goreng, cermin dipukul, dibuang, kan tidak seperti itu. Ya. Jadi al-mu'minu mir'atu akhi itu dalam konsep bagaimana beramar ma'ruf nahi munkar itu, ya. Beramar ma'ruf nahi munkar, bagaimana kita ya menasehati orang lain itu tanpa dia sadar ya, tanpa dia menyadari bahwa sebetulnya kita itu sedang menyadarkannya. Gitu. Kayak orang bercermin melihat wajahnya, mukanya, ya, kemudian ada yang harus diperbaiki, ya dia perbaiki. Nah, ketika seorang mukmin itu dalam beramar ma'ruf, dia sudah seperti cermin, ya, itu sudah berhasil berarti. Tapi kan gitu, orang-orang itu kalau dikasih kumaha aing we. Aing masuk neraka. Kan suka begitu dia jawab. Kita memberi nasihat, tapi jawabannya wah aing we. Sabar. Neraka aing cenah dia. Ayat itu apa-apa. Mesti disadarkan dari depan. Saya begitu, Pak. Butuh sabar deh. Tutup kematian terus gitu. Sedangkan dia kan umurnya udah 70. Nah, kita memberi nasihat ayu gitu. Ya kumaha aing we. Menurut neraka aing, merasa aing. Menunggu waktunya berarti itu, waktu yang tepat. Jadi begitu barangkali. Ya. Syukran. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada satu ungkapan, ikutilah kata hati nuranimu. Apakah itu insting atau kebasiroh? Kalau kita, setiap manusia lahirlah gitu ya, sebelum mendapatkan hidayah atau mendapatkan pelajaran-pelajaran, kata ungkapan ikuti hati nuranimu itu merujuknya kemana? Kalau mungkin orang luar Islam, ya agamanya masing-masing lah. Islam mungkin kepada petunjuk Allah dan Rasulnya. Nah, ungkapan itu sering kita dengar, sering kita terima. Nah, dari mana? Apakah itu kita insting sebagai manusia atau setelah kita mendapatkan hidayah? Penjelasannya seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pertanyaan. Baik, ikuti kata hatimu, ikuti kata nurani. Ya. Memang tadi kalau sudah dikatakan nurani atau dalam ungkapan bahasa Arab barangkali basiroh, ya. Ini kan basiroh itu sudah yang terdalam itu, ya, lubuk hati yang paling dalam. Jadi shoulder kan di luarnya, kolab, kemudian fuad, lalu kemudian basiroh. Ya. Sebetulnya di dalam Islam, ya, yang seperti itu, ya, ikuti kata nuranimu, ikuti kata hatimu, itu ada juga. Ya. Misalkan sabda Rasulullah SAW, istafti qalbak, minta fatwalah kepada hatimu. Ya. Minta fatwa kepada hatimu, karena hati itu akan jujur sebetulnya, kan? Hati akan jujur. Ya. Lubuk hati yang paling dalam itu
ya, dia tidak akan berdusta. Orang-orang yang katakanlah melakukan ya perbuatan-perbuatan yang buruk, ya, ketika ditanya nuraninya, ya, dia kemudian bertanya kepada nuraninya, lubuk hatinya yang paling dalam, pasti secara jujur dia akan ya mengatakan apa yang dilakukannya itu nggak baik, gitu kan. Nah, makanya di dalam konsep kebaikan itu mungkin pernah dibahas juga ya, kalau tidak salah saya pernah membahas dalam konsep kebaikan di dalam Islam kan, nama-nama istilah-istilah kebaikan itu dalam Islam banyak sekali. Ada albir, ada amal soleh, kemudian ada khair, ya, lalu ada ma'ruf kan, ada ma'ruf, ada munkar. Ma'ruf itu diartikan baik, ya, amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan yang baik, melarang yang munkar, yang tidak baik. Karena munkar itu kebalikan ma'ruf. Padahal arti asal ma'ruf itu dari kata arafa, itu arti asalnya sebetulnya adalah mengetahui. Arafa itu tahu, mengetahui. Ma'rifah, ya, pengetahuan, ma'rifah. Jadi ma'ruf itu arti asalnya sebetulnya yang diketahui. Tapi kenapa kemudian jadi istilah kebajikan, kan? Padahal arti asalnya yang diketahui, ya. Tapi jadi istilah kebajikan. Kullu ma'rufin shadaqah, setiap kebajikan adalah sedekah. Dan la tahqironna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah menyepelekan kebaikan itu, ya, sedikit pun, walaupun hanya sekedar memberi senyuman kepada saudaramu. Itu kebajikan, ya. Itu banyak ya, dalam Al-Quran juga qaulan ma'rufan, kita mengenal qaulan ma'rufan, perkataan yang baik. Kenapa jadi istilah ma'ruf itu jadi istilah kebajikan? Padahal arti asalnya adalah yang diketahui. Yang ma'ruf tuh yang lumrah, yang ma'ruf, ya, yang sudah diketahui, Sudah terkenal. ya, yang sudah terkenal, ma'ruf. Kenapa jadi kebajikan? Sebab hati manusia itu sebetulnya sudah mengenali kebajikan. Yang namanya kebajikan itu sudah ma'ruf bagi hati manusia, gitu. Sebaliknya, yang tidak baik itu mungkar. Hati manusia itu menolak yang mungkar, yang tidak baik. Hati kecilnya, gitu. Ya, hati kecilnya. Nah, lalu kenapa kemudian hati manusia itu kemudian menjadi ada hati yang tidak mau mengenal kebajikan? Yaitu tadi karena basirohnya sudah tertutup, ya, sehingga dia tidak bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk. Jadi ungkapan ikuti kata hatimu, ya, sebetulnya ya di dalam Islam juga ada istafti qalbak, minta fatwalah kepada hatimu, gitu. Ya, itu mungkin. Ya. Ada lagunya kan, Algi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukran wabarakatuh. katsiran kepada Ustadz yang sudah membedah kitab Minhajul Qasidin. Mungkin yang saya tanyakan tentang obat hati, ya. Karena pintu-pintu setan tadi banyak sekali, terutama kalau sudah tersibgoh hati kita, makanya rusak semua. Dan malah ada di dalam ilmu kesehatan, ya, contoh Ustadz Danu tuh. Jadi Ustadz Danu tuh yang ada di televisi suka menayangkan penyakit-penyakit yang lahiriah. Ternyata penyakitnya di hati dulu. Itu agak nyambung gitu.
Nah, makanya kalau berkacamata beritiba kepada Rasulullah sudah disiapkan untuk mencegah atau mengkanter yang siap dia menyampaikan Quran tentang perbedaan hati seluruh manusia. Ya, di masa itu pun maka Rasulullah diberikan bekal, dibelah dadanya, dibersihkan, dan dibuang hati kotornya. Makanya di dalam perjalanan sirah tadi Pak Hakim bertanya, bagaimana menyikapi orang yang punya hati negatif, ya. Jadi hati negatif itu banyak, iri, dengki, riya, gitu ya, hasad, gitu. Kemudian juga selain itu mereka yang suka ghibah, gitu ya. Nah, Rasulullah itu dengan dua musuhnya yang sampai meninggal tidak selamat, Ammar bin Hisam atau Abu Jahal dengan Abu Lahab. Ini dua hati ini yang bandel banget gitu, diceritakan dalam penyakit hatinya. Sampai Rasulullah itu tidak kuat melawannya, ya, menyerahkan kepada Allah, diberikanlah julukan Ammar bin Hisam itu sebagai bapak bodoh, Abu Jahal. Gitu. Nah, ini Nabi kita aja melawan orang-orang yang berpenyakit hati itu sulit. Apalagi Ustadz Kamil sekarang. Selevel Ustadz, apalagi saya, apalagi bapak-bapak sekalian. Cuma kita bergembiranya hari ini pengajian di Sahabat Majalis ini salah satunya obat hati. Ini kita lagi diobatin sebenarnya. Kalau kita tafakur itu harus tafakur ke diri kita. Orang bukan salah naon ya, kalau baturan orang kasabullah, kasohebul bait, apa omongan terlalu kasar, kan gitu, ya. Nah, ini salah satunya kita lagi di servis, ya, lagi di bengkel sama Pak Ustadz Kamil. Itu harus bersyukur, harus bertafakur. Dengan kita menghadiri datang ke sini itu untuk merendahkan hati kita, melunakkan hati kita. Nah, yang saya tanyakan Ustadz, obat hati itu kan di dalam kitab Minhajul Muslim, ya, Minhajul Abidin, yang syarahkan oleh Imam Ghazali. Yang pertama itu sudah ada diberikan sunatullah oleh Allah itu. Pertama ya syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, puasa dan haji. Islam itu udah memberikan tuh obat hati. Coba manain. Nah, Ustadz bedah aja ya di dalam kitab Minhajul Abidin yang disampaikan oleh Imam Ghazali itu obat hati itu sebenarnya. Nggak usah jauh-jauh. Makna sholat, makna syahadat apa sih? Itu kan menyimpang hati kita menduakan Allah. Supaya kita tidak berbuat syirik kepada Allah. Ada ilah-ilah lain. Ada berhala-berhala lain. Kita menyatakan la ilaha illallah. Itu obat hati, menunggalkan ciptaan Allah. Yang kedua, sholat. Apa esensinya? Amal ma'ruf nahi munkar. Kita sudah dilarang. Kalau orang sholat itu pasti dia itu di dalam dirinya harus ngepek. Selalu mencegah kepada kemaksiatan, mengajak kepada kebaikan. Itu udah bersih tuh hatinya. Terus ada lagi zakat. Zakat sedekah. Di dalam An-Nisa ayat 103. Apa fungsi zakat? Pertama, wayuzakihim, membersihkan, mentoharohkan, ya, hati-hati batiniah kita. Gitu. Kemudian haji pun sama. Di situ ada kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Allah, aku datang kepadamu. Labbaik la syarika laka labbaik, dan aku tidak akan berbuat syirik. Jadi ulah balik haji masih berbuat syirik. Padahal kalimat talbiyah itu dia berjanji, ya, wa ni'mata lakawal mul la syarikalah. Aku telah diberikan nikmat atas kuasamu dan aku tidak akan berbuat syirik. Nah, inilah di dalam kitab Minhajul Abidin itu ada semua, ya. Nah, silakan saya minta Ustadz bedah saja karena obat hati itu sudah menjadi asas pelajaran asas kita, yaitu rukun Islam, gitu. Yang keduanya,
orang yang sering belajar, sering menuntut ilmu, tapi masih melakukan hal-hal yang tadi, istilahnya merugikan temannya, tidak amanah gitu ya, kemudian ingkar janji, ya memang caranya tidak boleh langsung, tidak boleh menggurui, pasti marah, bebaliknya lebih, mantulnya lebih ini gitu kan. Padahal ada lagi bagaimana di akhirat nanti itu orang yang sering merugikan orang, yaitu yang disebut orang bangkrut. Tinggal mendengar aja hadis itu bagaimana orang bangkrut di akhirat, padahal bangkrut di situ bukan hartanya yang bangkrut, tapi amaliyahnya diambil, dosa-dosanya dipindahin. Itu. Terus ada lagi tadi Ustadz yang ketiga tuh orang yang mengenal hatinya, mengenal dirinya, pasti dia mengenal Allah. Itu kalau nggak salah perkataan Imam Syafi'i, tapi tidak diberikan keterangannya di sini. Apakah benar? Saya pernah membaca orang yang mengenal dirinya. Nah, dirinya itu tentunya dari mana sih saya diciptakan? Untuk apa sih saya diciptakan? Terus mau kemana kita setelah diciptakan oleh Allah? Gitu. Unsurnya apa aja? Gitu. Ya intinya marifatul insan, mengenal tentang manusia diciptakan oleh Allah. Itu perkataan Imam Syafi'i. Apakah benar tidak? Gitu. Soalnya bahasanya barang siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Allah. Jadi orang yang tidak mengenal dirinya, hafal kan menciptakan ada. Gitu. Contoh orang-orang kafir, orang-orang munafik pasti itu tidak mau paham dengan penciptaan Allah. Nah itu aja Ustadz yang saya tanyakan, apakah obat hati ini termasuk kepada rukun ini Islam yang ada di dalam kitab Minhajul Abidin yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Terus yang kedua, orang yang mengenal hati atau dirinya, dia mengenal Allah. Apakah itu perkataan Imam Syafi'i? Yang ketiga, mudah-mudahan ya ini doa yang sering kita baca waktu kita sujud kalau nggak salah ya. Waktu kita sujud itu ada 3 doa. Salah satunya ya munqalibal qulub sabit qalbi ala dini. Ya Allah yang membolak-balikan hati kita, ya tetapkanlah aku di dalam dinmu, yaitu Islam. Intinya itu. Kita sering berdoa seperti itu. Berdoa. Itu aja dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dengan pengajian ini. Baik ya, barangkali terkait dengan rukun Islam sebagai obat hati, ya betul ya, rukun Islam itu obat hati ya. Kan Al-Quran sendiri obat juga ya, Al-Quran syifaun lima fis sudur. Jadi yang disebutkan tadi rukun Islam, ya, syahadat la ilaha illallah obat sebagai obat hati, ya sholat, ya zakat, saum, ya, kemudian haji, ya betul. Karena kalau zakat jelas ya tutahhirhum wa tuzakkihim biha, dan jelas membersihkan harta juga membersihkan hati dari penyakit hati ya, ketamakan, rakus, kikir, ya, bakhil, hasad, dan ya penyakit hati yang lainnya. Jadi betul saya kira ya. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan man arafa, perkataan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ada yang mengatakan juga itu katanya perkataan Imam Al-Ghazali ya. Ada yang mengatakan juga Imam Al-Ghazali ya. Tapi nanti saya cek asal usulnya barangkali ya. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya.
sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Haji, ya betul, yang kalau betul-betul mengenal dirinya, ya dia akan betul-betul mengenal penciptanya, mengenal Allah. Ya. Makanya di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu Wa Taala banyak sekali ayat-ayatnya yang menyuruh kita untuk melihat apa yang ada dalam diri kita. Gitu ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun misalnya, ada diri-diri kalian, apakah kalian tidak memperhatikan? Ya. Jadi betul sekali. Ya. Nah, nanti dicek lagi barangkali ya perkataan siapa tepatnya. Ya. Saya pernah membaca ada yang mengatakan Imam Al-Ghazali. 2 ya. Ya, alhamdulillah syukron ya atas tambahan-tambahannya dari Pak Haji yang tentu menguatkan apa yang tadi sudah disampaikan. Ustaz Kamil, alhamdulillah ya, waktu juga sudah menunjukkan jam 10 dan biasanya ketika udah ditutup pasti pasti berlanjut lagi gitu ya kalau tanya jawab. Nah, untuk itu kita tutup terlebih dahulu kajian majelis di malam hari ini. Sekali lagi syukron kepada Ustaz Kamil yang sudah sharing ilmunya berkenaan dengan keajaiban hati ini, dan teman-teman semuanya mari kita implementasikan mobil khusus untuk merawat hati kita menjadi pribadi-pribadi muslim yang dalam hal ini tidak hanya bisa menjaga hati kita masing-masing, tapi juga kita bisa mengajak, mengingatkan rekan-rekan kita dengan adab yang baik, cara yang baik ketika ada teman-teman atau rekan kita yang memiliki riwayat penyakit hati gitu ya, seperti itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan kita sempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.